Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Wa bis sanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Dzil karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashshahum birrahmati wal maghfirah ayaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah babut tayammumi. Hadza babun li bayanit tayammumi. Bab menjelaskan tentang tayammum. Al-hadisul awwalu an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Hadis diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki mu'tazilan, maknanya munfaridu anil qaum, menyendiri, ya, lam yusalli fil qaum, tidak sholat bersama kaumnya dengan masyarakatnya. Faqala ya fulan ma mana'aka tusalli an tusalli fil qaum. Ya, maka Nabi bertanya, ya fulan, apa yang mencegahmu kau tidak sholat bersama kaummu? Faqala ya Rasulullah asobatni janabatun wala ma'a. Maka orang itu mengatakan, wahai Rasulullah, aku sedang mengalami janabat, wala ma'a, dan tidak ada air. Jadi orang ini memahami janabat itu harus dengan mandi, sehingga waktu kumpul orang sholat dia nggak sholat karena belum mandi, airnya tidak ada. Faqala, maka Nabi menjawab, alaika bis-sa'id fa innahu yakfika, lazimkan dirimu dengan sa'id, ya, ai biturab, ya, dengan tanah. At-turab lahu gubarun. Kalau di Al-Qur'an memang, ya, fatayammamu sa'idan tayyiban, memang digunakannya katanya sa'id, ya. Ya, kamu bisa melakukannya dengan tanah. Fa innahu yakfika, maka tanah itu cukup bagimu. Inilah hadis yang dijadikan pedoman, ya, sehingga ulama-ulama mengatakan al hadis dalla bisarihi ala anna lil junubi ayatayammuma. Ya, berdasarkan hadis ini dengan jelas bahwa orang yang janabat itu tayamum. Ya, tidak usah, kalau tidak ada air, jadi tidak ada air orang ini. Tapi kalau sekarang bisa jadi airnya ada, tapi orangnya yang tidak bisa menggunakan air.
Sekarang ini penyakit banyak, ada penyakit yang tidak boleh kena air. Nah, dia tayamum, tidak boleh memaksakan. Dulu juga pernah satu saat terjadi, ketika terjadi perang berkecamuk, ada beberapa orang yang terkena sabetan pedang, gitu ya, banyak mengeluarkan darah, ya. Maka dia menggunakan air secara ikhtiar, perih dan lain sebagainya, sehingga dia wafat, meninggal. Maka Nabi mengatakan, kenapa tidak tayamum, ya? Jadi tayamum itu bisa menjadi, ya, pengesah untuk kita melakukan ibadah. Nah, jadi ini tidak ada ikhtilaf. Al-haditsu tsani an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu maqal. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ba'asanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Pernah mengutus aku, ya. Jadi Ammar ini pernah diutus oleh Nabi fi hajatin, untuk satu keperluan. Fa'ajnabtu, kemudian aku dalam keadaan junub, falam ajid al-ma'a, dan aku belum mendapatkan air. Fatamarradtu fis sa'idi, maka aku berguling-guling di tanah. Bapak pernah lihat kucing habis kawin? Kucing habis kawin itu mandi janabat ya. Ya, guling-guling dia tuh. Lihat ya, kucing, macan, harimau, hyena itu dia kalau habis hubungan dia mandi janabat. Nah, Ammar bin Yasir ini seperti halnya kasus yang tadi, hadis sebelumnya, yang dia tahu boleh dengan tayamum menggunakan sa'i dan alaika bis sa'i. Kau boleh menggunakan tanah, tapi caranya belum tahu. Alhamdulillah. Maka dia berguling-guling di tanah. Kebayang nggak Pak, kalau orang telanjang kemudian guling-guling di padang pasir gitu, niatnya mandi janabat, ya. Kama tafarragu dabbatu, sebagaimana berguling-gulingnya binatang, ya. Summa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakatu dzalika lahu. Kemudian aku menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ceritakan kasusku yang semacam itu. Faqala innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha. Sesungguhnya cukup bagimu, ya, kau mengatakan biyadaika, ya, dengan kedua tanganmu hakadha, seperti ini. Nah, itu seperti ini seperti apa? Summa daraba biyadail arda. Kemudian Nabi mencontohkan, beliau menepuk dengan kedua tangannya ke bumi, ke tanah, ya, darbatan wahidatan, dengan satu kali tepukan. Summa masyahas simala anil yamin. Kemudian beliau menyapu tangan kirinya pada tangan kanan. Wa zahira kaffaihi, ya, dan zahir dari kedua tangannya itu, wa wajhahu, dan mukanya. Jadi anggota wudu itu, anggota tayamum itu cuma dua, ya, muka dengan kedua tangan. Tapi di sini terbaliknya, wa zahiri kaffaihi wa wajhahu. Nah, kalau di dalam bahasa kenapa disebutnya dua telapak tangan terlebih dahulu baru muka? Alasannya karena wawu al-atfu bil wawi la ala tartib.
Menggunakan atof dengan wawu itu bukan maknanya berurutan. Tetapi kalau menggunakan fa baru ala tartib, itu dalam gramatikal bahasa seperti itu. Artinya boleh ya membuat bahasa semacam ini asalkan tidak menggunakan fa ya, wawu boleh. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini menunjukkan bahwa orang perlu belajar. Ya, orang perlu belajar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah tayamum, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah tayamum, kalau disuruh praktekin tayamum bisa jadi benar, tapi bisa jadi ada yang belum bisa. Ya, jadi jangankan kita, sahabat Nabi aja nggak paham menggunakan tayamum sehingga guling-guling di tanah. Nah, jadi berdasarkan hadis ini tepuknya bareng ke tanah. Jadi yakini dulu tanahnya bersih, tidak ada najis. Nepuknya bareng. Nah, setelah tepuk, bahkan ulama-ulama muhaddis mengatakan segini. Ya, diketorkan, dibenturkan supaya yang kotor-kotor, yang kesar, yang tajam jatuh. Jadi ini yang ada di sini ini cuma debu yang halus saja. Ya, debu yang halus saja. Nah, ini ya, nawaitu tayammum listibahatis sholat. Saya bertayamum supaya boleh sholat. Ya, jadi kalau gitu dah cukup ya, nggak perlu digini-giniin ya. Jadi asal sudah dijalani sudah cukup. Kemudian udah bersih, tepuk lagi kedua ya, udah selesai. Nah, ini bagi dua nih. Ini belum kan? Udah cukup, nggak perlu gini, nggak perlu. Ya, bisa nggak kira-kira? Bisa, ya. Begitu tayamum. Jadi dia yang penting sudah dikerjakan. Kalau bilang itu tapi kan nggak kena, ini nggak rata, nggak begitu. Kerjakan saja seperti itu, maka itu sudah dianggap memadai. Ya. Jangan guling-guling lagi ya Pak ya. Ya. Nah, ada yang mengatakan dalilun liman qala bil iktifai bidorwatin wahidatin lil wajhi wal yadain. Ada yang mengatakan dari hadis ini maka menepuknya cukup satu kali untuk muka dan untuk kedua tangan. Ada yang berpendapat gitu. Ya, tetapi wa mazhabus Syafi'i, adapun mazhab kita nih Syafi'i, annahu labudda min darbatain, tidak harus dua kali tepukannya. Ini saya baca sarahnya, jadi Bapak di situ nggak ada ya. Darbatun lil wajhi, satu tepukan untuk muka, wa darbuhu lil yadain, dan satu tepukan lagi untuk kedua tangan. Itu pertama ya. Ada ulama yang mengatakan dari teks hadis itu satu kali tepuk untuk muka, selesai, langsung untuk tangan tanpa menyentuh lagi. Satu. Gini Pak, kenapa kita perlu mempertegas ini? Bapak Ibu nanti kalau di Mekah, di Madinah, atau suka biasanya umroh plus Turki, umroh plus Palestina, Yordan, itu mereka mazhabnya bukan mazhab Syafi'i. Maka jangan heran kalau ada orang bertayamum itu menepuknya cuma satu kali. Biarkan saja karena dia mazhabnya bukan mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Syafi'i harus dua kali nepuknya. Satu tepukan untuk muka, bersihkan, tepuk lagi untuk tangan kanan dan tangan kiri. Itu perbedaan.
Yang kedua, saya masih membaca sarahnya, di situ tidak ada mungkin. Jadi wazahirul kafain, kata zahirul kafain, zahir dari dua telapak tangan, yaktadil iktifa'u bimasil kafain fit tayammum. Itu maknanya tayammum itu nggak perlu pakai sikut. Yang sampai sikut itu kalau wudu, nih ya. Jadi apa itu? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, itu kan gitu kan, basuh dua tanganmu sampai sikut. Kalau tayamum itu wazahirul kaffain. Jadi mereka tayamumnya itu di sini. Udah. Tepuk. Udah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Jadi dia batasannya sama dengan ketika berwudu sampai sikut, ya. Ini cuma wacana yang bisa jadi nanti ketika Bapak melihat ada orang, ya, ada orang yang tayamumnya semacam itu, maka biarkan saja, ya, kalau ada yang tayamumnya semacam itu. Ya, perbedaannya jadi dia menepuknya cuma satu kali. Kemudian yang kedua, bahwa membasuh tangannya itu cuma sampai pergelangan tangan. Tapi dalam mazhab Syafi'i bukan, 2 kali tepukan dan tangannya sampai siku, ya. Al-haditsus salisu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "U'titu khamsan la yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 hal, kata Nabi. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya, yang tidak diberikan kepada salah satu nabi terdahulu. 5 hal ini diberikan nabi yang dulunya tidak berlaku, tidak diberikan. Nusirtu firrughbi masirata syahrin. Pertama, aku diberi pertolongan dengan ar-ru'bu. Ya, ar-ru'bu itu maknanya al-wajalu wal khauf. Rasa takut dalam hati musuh masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Jadi dulu kan kita tahu ya, perang itu macam-macam. Ya, termasuk ketika berhadapan dengan Romawi itu jauh gitu. Jadi perjalanan mereka itu jalan kaki hitungannya. Nah, dalam mau berhadapan itu, perjalanan 1 bulan itu udah getar hatinya, udah takut duluan, padahal belum terjadi konfrontasi secara terbuka. Ini Nabi mengatakan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, pertama adalah ar-ru'bu, rasa takut dalam hati musuh ketika ingin berperang, ya. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku, kata Nabi, bumi itu masjidan, sebagai masjid, wa tahuran, dan hukumnya suci. Jadi orang Islam itu boleh sholat di mana saja, ya. Berbeda dengan orang Yahudi, dia tidak sah kebaktiannya itu kecuali di sinagog, tempat peribadatannya. Orang Nasrani tidak sah kebaktiannya kecuali di gereja. Orang Islam boleh di padang pasir, boleh di galengan sawah, boleh. Kalau sekarang udah sulit kita cari galengan, ya. Tahun 70-an itu Jakarta masih banyak, Pak. Itu tani-tani itu sholat
di pinggir sawah. Jadi antara sawah dengan sawah jalan sholat, ya. Di kali, di batu, di mana saja boleh. Beda sama dia. Wa tahuran, dan tanah yang mana saja hukumnya suci. Walaupun nanti ulama fikih itu memberikan batasan. Tanah tidak termasuk tanah kafur. Tanah yang putih itu yang ada debunya sama, ya. Jadi seperti turab lahu gubarun, tanah yang ada debunya tapi tidak boleh gamping gitu. Kalau kita bilang kapur, karena itu bisa merusak muka. Termasuk juga batu yang sudah digiling, ya. Jadi seperti semen itu, walaupun dia memenuhi kriteria, ya, turab, ya, memenuhi kriteria itu gubarun, ya, tetapi tidak boleh digunakan. Jadi kalau di situ ada indikasi umpamanya tanah bercampur dengan kimia yang bila terkena kulit akan berbahaya, itu juga, ya, tidak diperbolehkan, ya. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli, maka di mana aja seseorang di antara umatku mendapati waktu sholat, maka dia sholat. Artinya di mana saja boleh. Wa uhillat liyal ghanaimu, yang ketiga dihalalkan untukku ghanaim, ya, jamak dari ghanimah, rampasan perang. Ada konvensi dunia, ya, maksudnya konvensi dunia di mana saja dipahami kalau perang antar suku, perang antar negara, ya, maka siapa saja yang kalah itu jadi ghanimah itu. Bukan cuma tanahnya, bukan cuma rumahnya, perhiasannya, sampai wanitanya pun yang berumah tangga itu ketika dia kalah perang maka dia jadi ghanimah, jadi rampasan perang. Fungsinya manusia hilang, maka dia punya status baru, ya, sebagai budak. Jadi wujudnya manusia tapi nilainya benda. Nah itu biasanya kalau selesai perang sudah tenang, rampasan perang itu dikasih harga. Yang laki harganya berapa kalau masih muda, yang kuat bekerja. Kalau tidak dibagikan, ya, dijual. Yang laki, yang perempuan ada harganya. Kalau keluarganya tidak menebusnya, ya sudah, dijadikan budak, dijadikan harta rampasan. Nah, pada agama-agama yang dibawa, ya, agama-agama samawi sebelumnya, ghanimah itu nggak boleh, tidak boleh diambil, tidak boleh dimakan. Jadi barang-barang yang punya nilai kalau dia itu hasil ghanimah maka dikumpulkan, ya, dikumpulkan di satu tempat kemudian nanti dibakar. Ya, tidak dihalal, tetapi pada predesasi Nabi Muhammad dihalalkan, ya. Walam tuhallal li ahadin qabli, yang tidak dihalalkan kepada nabi-nabi seorang pun sebelumku. Wa atitu syafa'ata, dan aku diberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan, ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassatan. Sesungguhnya seluruh nabi-nabi itu diutus untuk kaumnya secara khusus. Jadi nabi-nabi terdahulu, Nabi Isa, Nabi Musa, terus ke belakang mereka itu diberi, ya, teritorial, kewilayahan risalahnya itu hanya pada kaum tertentu saja.
Ya, jadi maknanya syafaat yang diberikan oleh nabi-nabi terdahulu itu hanya untuk satu kaum yang nabinya memang diutus di kaum itu. Seperti Nabi Isa, Nabi Musa itu untuk Bani Israel. Ya sudah, mereka bisa memberi syafaat kepada Bani Israel saja. Ya. Wa bu'istu linnasi ammatan, sementara aku diutus untuk manusia secara umum. Karena masa nabi-nabi terdahulu itu sudah dianggap disempurnakan dengan turunnya Al-Quran, maka dia dari suku, dari bangsa manapun juga yang memeluk agama Islam, maka boleh ya mendapatkan syafaat. Jadi Bapak saya sekalian, kalau orang ini cuma kajian ya Bapak, jangan diartikan ini menjadi sebuah kajian yang intoleran. Kalau bisa kita pahami, sebenarnya orang Indonesia itu nggak bisa dia memeluk agama Nasrani, karena Nasrani itu untuk Bani Israel. Orang Indonesia kan sekarang sudah banyak yang mengikuti Yahudi, ya. Kita bisa tahu itu ketika ada ILC, maka terjadi perdebatan karena ternyata kita bisa tahu orang Indonesia juga udah ada yang beragama Yahudi. Padahal ya berdasarkan penjelasan nabi-nabi yang terdahulu selain Nabi Muhammad, diutusnya hanya untuk satu kaumnya saja khas. Ya, jadi ini cuma sekedar kita perlu tahu bahwa berbeda halnya dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini di dalam syarah dikatakan al-masjid maudi'us sujud fil asal. Ya, masjid itu maknanya sebenarnya tempat sujud. Sumayut laku fil urfi alal makanil mabni lis salatil lati as-sujudu minha. Kemudian dipergunakan menurut uruf, artinya sesuatu yang sudah dipahami oleh umat Islam itu, yang namanya masjid adalah tempat yang dibangun untuk sholat. Jadi disebutnya sujud, tapi yang dimaksud sholat. Kenapa sholat disimbolkan dengan sujud? Jawabannya biasa ya, orang kalau pintunya rusak lagi didandanin, ditanya kenapa repot? Lagi bangun rumah, dandanin rumah gitu lah. Padahal yang didandanin bukan rumah, pintunya. Nah itu juga memang ada dalam keseharian, kita juga suka menggunakan itu. Masalah sebagian, tapi ya disebutnya secara goblar ya. Yang kedua, disebut sujud yang dimaksud sholat karena dalam hadis dikatakan aqrabul abdi ilallah fis sujud, ya, sedekat-dekatnya Allah, ya, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah itu ketika sujud. Maka kata sujud itu menjadi sebuah mafhum bahwa itu yang dimaksud sholat, karena tidak ada ritual ibadah yang boleh sujud kecuali sholat. Jadi Bapak ya, umpamanya gitu kan, kalau orang Betawi itu kalau dulu nangis suka sujud gitu, gitu. Sama emaknya dipukul, nggak boleh sujud gitu. Jadi sujud itu hanya dalam sholat atau pekerjaan yang dianggap setimpal dengan sholat, seperti sujud syukur, sujud tilawah, ya, sujud sahwi itu ya khas sholat, hukumnya seperti sholat, ya. Nah kemudian
kalimat wa tuhuran ya, suci itu tadi, wallazi khassu tayammum biturab istadallu bima jaa fil hadisil akhar ya, wa ju'ilat turbatuha lana tuhuran ya. Alasannya karena dalam hadis yang lain itu dijadikan tanah bagi kami itu, bagi umat Islam itu suci. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesucian jalanan itu di dalam fikih itu ada yang perlu dicermati itu paling tidak dua. Darah ya. Bila biasanya itu kan kalau potong kambing, potong sapi, kerbau banyak darah. Ya. Kemudian darah itu berceceran. Dia itu kalau sudah turun hujan maka hukumnya suci kembali. Ya, hukumnya suci kembali. Itu yang pertama. Karena argumentasi dari fuqaha itu pernah datang seorang laki-laki mau ketemu sama Nabi, cuma kebelet kucing. Udah masuk masjid kebelet kencing. Maka dia ambil pojokan masjid, dia kencing di pojok masjid. Sahabat yang lain itu geram gitu. Maka Nabi memberi isyarat, diamkan, biarkan saja. Siapa yang sanggup lagi kencing suruh tahan gitu. Nggak mungkin, sakit. Nah, kata Nabi biarkan saja. Dan kemudian beliau minta diambilkan air satu timba, diguyurkan di atas kencing itu, kemudian diserap, maka hukumnya sudah suci kembali. Ya, jadi di jalanan kan itu ada kotoran, semua kotoran itu ada di jalanan. Dulu daerah sini mungkin tahun 60-an masih ada delman. Jalanannya belum aspal. Gimana kotoran itu? Apabila dia hujan, maka hukumnya sudah suci kembali. Yang kedua yang dimaklumi ya, bahwa air yang ada di jalanan itu hujan, kalau kita mau ke masjid, di jalanan itu kan ada landai, ada bagian-bagian tertentu yang sisi air. Kan waktu kita jalan umpamanya kecipratan atau kita mau ke masjid, memang kaki kita kena air yang ada berkobak itu tadi. Nah, di dalam fikih itu termasuk ma'fuun anhu, sesuatu yang dimaaf. Karena apa? Enggak mungkin orang bisa menghindar karena memang harus lewat situ. Kecipratan ini sama mobil sama motor gitu. Itu maka dia tidak dianggap ya mutanajis sepanjang memang dalam pandangannya tidak ada ainun najasah ya. Itu yang dimaaf ya. Ya. Nah, baik Bapak sekalian, kemudian bahwa Nabi diberikan syafaat ya. Di dalam sarah ini dijelaskan bahwa asy-syafa'atu fi idkhali qaumil jannati min duni hisab. Pertama, syafaat itu maknanya memasukkan satu kaum, satu kelompok, masukkan orang ke dalam surga min duni hisab, tanpa ada hisab. Jadi ini ya, maksudnya ada orang yang memang baik dia memang ahlul jannah. Kalau Nabi memberikan syafaat, maknanya derajatnya naik tuh, masuk surganya tanpa ada hisab. Itu maknanya syafaat yang pertama. Yang kedua, qaumun qad istaujabun nar fayushfa'u fi adami dukhuliha laha. Ada kelompok orang yang diwajibkan masuk neraka karena memang jelek amal ibadahnya, amalnya jelek. Kemudian diberikan syafaat oleh Nabi fi khurujihim minha, ya, atau fi adami dukhulihim laha, tanpa harus masuk lagi ke dalam neraka. Jadi kira-kira nih, kalau orang timbangannya itu sama, bedanya sedikit aja,
maka sangat memungkinkan dia surga masuk mungkin, neraka juga mungkin itu. Orang ini kalau diberikan syafaat maka dia nggak jadi masuk neraka. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, qaumun dakhalun nar fayushfa'u fi khurujihim minha. Ada satu kelompok, ini maknanya kaum bukannya satu negeri gitu, satu kaum bukan. Maknanya kaum itu orang yang lebih dari 3. Jadi banyak. Mudah-mudahan kita jangan kecantum namanya nih gitu. Jadi ada satu kelompok dakhalun nar yang mereka itu harus masuk neraka. Jelek, tidak memenuhi standar. Kemudian diberi syafaat fi khurujihim minha, ya, keluar dari neraka itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat, asy-syafa'atu ba'da dukhulil jannah fi ziyadati darajati li ahliha. Yang keempat, syafaat itu maknanya orang yang sudah di dalam surga diberi syafaat, maknanya fi ziyadati darajat, untuk menaikkan level, menaikkan golongan, ya, derajatnya ditinggikan oleh Allah dengan sebab syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak, ya, pembahasan menurut, ya, Daqiqul Aid di dalam makna syafaat itu banyak sekali. Nah, Bapak sekalian, kita termasuk orang yang hajat, ya, mendapatkan syafaat. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa tidak ada satu umat yang tidak mendapatkan syafaat dari Nabi, walaupun dia, pada satu riwayat Imam Al-Hakim, dia tidak pernah ibadah, tapi pernah secara yakin mengucapkan syahadat. Ada satu hadis. Kebayang nggak Pak? Orang nggak pernah ibadah, nggak pernah ibadah sama sekali. Cuma dia pernah syahadat, dan syahadat, waktu syahadatnya benar-benar gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusannya Allah. Sekali. Kira-kira kapan tuh kalau baca syahadat sekali? Waktu nikah. Karena mau penghulunya dibimbing gitu ya. Ayo dicolek yang pengantinnya itu. Dia ngikutin, tapi dia serius. Di dalam hadis itu diriwayatkan, dia ini orang sudah masuk surga, tinggal dia nih. Cuma dia bisa dikenali oleh malaikat Jibril karena dadanya tidak terbakar. Dadanya tidak terbakar. Maka malaikat Jibril lapor kepada Nabi bahwa ada umatmu yang dadanya tidak terbakar. Maka Nabi sujud, ya, walam ya'fa ra'sahu hatta yushfa'u lahu. Beliau tidak mengangkat kepalanya sampai diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Maka Nabi mengangkat orang ini yang dadanya tidak kebakar itu, ya, dibawa ke haudun Nabi. Kemudian, ya, hilanglah kotoran yang sekian puluh tahun atau sekian miliar tahun, wallahu alam, karena tidak disebutkan itu, hilang, bersih. Maka dia masuk ke dalam surga. Padahal cuma syahadat doang satu kali, sementara tidak ibadah. Bapak-bapak, ada yang mau dijemput sama Nabi, jangan bilang mau. Kalau orang dijemput sama Nabi, maknanya dipendem dulu gitu loh. Jadi jangan terpengaruh dengan dijemput Nabi, ya. Itu kasus minan nawadir, ya, sesuatu yang jarang, tetapi ada diriwayatkan dalam Al-Mustadrak ala Sahihain lil Hakim, ya. Saya kira itu Bapak-bapak saya sekalian yang berbahagia.
Bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Masih ada waktu dikit ya untuk pertanyaan. Ya. Kalau air wudhu, oke. Sama. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu wudhu tanah yang sudah dipakai untuk tayamum jangan dipakai lagi. Kecuali maksudnya gini nih, kita ambil tanah taruh di kertas, kita pakai. Nah ini nggak boleh dipakai lagi. Tapi kalau yang makainya yang masih di tanah nggak apa-apa. Nah ini menarik nih ya. Saya kasih tanda dulu. Bismillah. Kasih batas dulu. Ibu ini nanya, kalau tayamum di pesawat, kan di pesawat nggak ada debu gitu. Ini memang satu karunia ya, terjadi ikhtilaf antara guru sama murid ya. Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan fatayammamu sa'idan tayyiban, sa'id itu maknanya aturab lahu gubarun, tanah dan ada debunya. Jadi tanah yang tidak berdebu nggak boleh, karena yang dipergunakan debunya. Oleh karena itu dalam pemahaman Imam Syafi'i, di pesawat nggak bisa tayamum, nggak bisa, karena di pesawat itu tidak ada debu. Bisa dibayangin ya, dulu saya punya jamaah bapak kerjanya di cleaning service, apa itu, Air Asia. Nah, dia kerja. Saya tanya sama dia, itu kalau vakum itu kapan? Dia bilang setiap kali pesawat menurunkan, masuk ke hanggar, maka divakum, habis divakum ditutup. Jadi nggak mungkin ada debunya di jok pesawat itu, karena memang setiap kali turun penumpang divakum semuanya itu, nggak ada, bahasa kasar tidak mungkin ada debu. Tetapi betapa sulitnya kita yang bermazhab Syafi'i kalau pergi haji umroh. Oleh karena itu Bapak, di Majelis Ulama Indonesia ya, digandeng dengan Kementerian Agama, dalam buku pedomannya itu bertaklid kepada Imam Malik. Kalau Imam Malik, batu besar ketimpa hujan, ditiup angin yang keras, dia kering, dipakai untuk tayamum boleh. Maka jok yang ada di pesawat itu boleh dijadikan sarana untuk bertayamum menurut mazhab Maliki. Nah, Majelis Ulama Indonesia itu memberikan rekomender kepada Kementerian Agama yang mencetak buku pedoman sholat di pesawat itu seperti itu Pak. Jadi kan kita ada dua yang nggak susah nih. Pertama, sholat tayamum di pesawat itu sulit tuh kalau nggak taklid kepada Imam Malik. Yang kedua, at-tawaf kas sholat. Orang tawaf itu seperti orang sholat, harus berwudu, harus tutup aurat, ya. Hanya bedanya dia boleh bicara saja. Nah, kalau batal, maka dia mesti keluar wudu, meneruskan lagi di mana titik batalnya, tidak ulang seperti sholat. Ya repot lah. Kalau suami istri, otomatis istrinya di depan. Orang haji, orang ikhram itu pakai kain ikhram, pasti kepegang. Dia mau taruh belakang istrinya nggak mungkin. Maka mau nggak mau taruhnya di depan, kepegang. Jadi yang kedua ini kasus ya, orang Indonesia yang mazhab Syafi'i itu taklid kepada Imam Malik ya, supaya tidak batal.
Jadi begitu, itu rukhsah, satu dispensasi Ibu. Jadi kita boleh kalau di dalam pesawat ya kita sholat dengan tayamum menepuk jok yang ada di depan kita. Itu satu. Tapi bisa tidak kita bertahan sebagai orang yang syafi'iyah? Bisa. Kalau kita itu berangkatnya pagi, habis sholat subuh berangkat, ya. Jakarta, orang Jakarta nih, Jakarta sampai ke Madinah atau ke King Abdul Aziz itu 9 jam. 9 jam. Maka nanti waktu zuhur dia tidak sholat, kemudian dia menjamak takhir di waktu asar. Ya, dia berangkat jam 6 ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2 ya, dia sudah sampai sana. Taruhlah umpamanya jam 8 dia masih bisa. Maka jam 4 sore dia menjamak takhir antara zuhur sama asar. Kalau yang mau bertahan Syafi'iyah juga bisa juga. Jamaknya jamak takhir. Jadi pintar-pintar kita. Kalau kita enggak deh, cari yang rukhsah aja karena memang kita diberikan rukhsah. Boleh. Ada yang bertanya gini, bagusan kita ambil rukhsah apa jangan gitu. Ya. Bagusan ambil rukhsah apa jangan. Rukhsah tuh Bapak pergi Masafatul Qasri ya, 87 kilometer digenapkan 90 kilometer, sholat boleh dijamak dan boleh dikosor, yang tadinya 4 jadi 2. Bagusan rukhsah sholatnya dipendekin apa tidak? Kalau menurut Bapak bagusan mana? Nah. Ini pegawai nih mesti. Ya, jadi kalau pegawai itu orang dikasih nggak diambil gitu ya. Itu juga di kalangan sahabat Nabi juga dipertanyakan bagusan mana, rukhsah diambil atau tidak diambil rukhsah itu. Maka Rasul mengatakan innallaha yuhibbu an tu'ta azaimahu kama ya rakha'isahu kama tuhibbu an tu'ta azaimahu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mengambil rukhsah sebagaimana Allah mencintai orang-orang yang tidak mengambil rukhsah. Jadi memang benar-benar rukhsah silakan dimanfaatin. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Maka fuqaha berpikirnya itu kalau dikasih rukhsah ya ambil. Tapi kalau mutasawwif mengatakan kalau bisa tidak dirukhsah, kenapa tidak tamam? Karena tidak mungkin sholat 4 rakaat pahalanya sama dengan sholat yang 2 rakaat, nggak mungkin. Nah, jadi kita boleh ikut dua-duanya. Mau sholat yang mana? Ya. Jadi begitu Bu ya. Ya, boleh pilih. Sampun? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil fakri wa dhur wa asimna minal bala wal waba wat ta'un wa min syururil a'da wa syayatin. Allahumma yassir lana al-intizam fi jami' umuri diniyah wa dunyawiyah wa hassil muradana bil khair, hassil muradana bil khair, hassil muradana bil khair. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.